Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur sekali kepada Allah ya anak-anak. Kali ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih bersua dengan saya, dengan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, kali ini saya akan menyampaikan materi kita selanjutnya yang terbaru. Setelah kemarin kita membahas materi tentang haji, zakat, dan wakaf. Ya, materi yang terbaru kita kali ini, ya, materi tentang memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Ya, materi ini adalah materi kelas 10 di SMK PGRI 1 Jombang. Anak-anak silahkan dibuka paket kalian halaman 68 yang nanti akan kita bahas, ya, halaman 68 sampai dengan halaman berapa ya? Ya, halaman 71. Jadi kita kira hanya sekitar 3 halaman saja. Tapi materi ini sangat kompleks, ya, sangat penuh ya anak-anak, sehingga kalian harus mengikutinya sampai dengan selesai nanti. Anak-anak sudah dibuka? Sudah ketemu buku paketnya? Sudah dibuka halaman 68? Alhamdulillah, ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Materi kita kali ini tentang memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Ini perlu kita ketahui, ya, di Mekah ya anak-anak ya. Perlu kita ketahui dan wajib kita pahami, karena dengan mengetahui atau mempelajari materi ini, kalian nanti akan bisa memahami dengan benar bagaimana Rasulullah saat itu, di masa Rasulullah itu bersama dengan sahabat-sahabat itu berjuang mengenalkan agama yang baru, yaitu agama Islam, kepada orang-orang di sekitar Mekah, orang-orang di Mekah sana. Dan banyak sekali anak-anak, banyak sekali tantangan yang sangat keras yang beliau terima bersama dengan sahabatnya itu ketika berdakwah untuk mengenalkan agama tauhid, yaitu agama Islam. Banyak sekali tantangannya, terutama dari para kaum Quraisy, ya, sehingga akhirnya dengan kekuatan fisiknya beliau yang sangat kuat, dengan kekuatan lahir ya beliau yang diterima dari Allah sangat kuat, dari segi fisik dan lahirianya, termasuk juga kekuatan yang diberikan Allah begitu besar, sehingga akhirnya berhasillah dikenalkan agama yang baru, agama tauhid, yaitu agama Islam, sampai kepada kita semua kali ini, ya. Agama kita ini ya Allah, ya anak-anak, itu kita terima, kita dapatkan dari perjuangan keras Nabi Muhammad, perjuangan keras dari para sahabat-sahabat Rasulullah pada saat beliau masih hidup waktu itu dulu. Ya anak-anak, begitu kerasnya, begitu banyak pengorbanannya, baik fisik maupun lahiriah, baik itu berupa tenaga beliau, kekuatan fisik beliau, termasuk juga harta beliau, dari beliau yang ia berikan, yang beliau korbankan untuk kegiatan dakwah ini, dakwah mengenalkan agama Islam, yaitu agama yang terbaik, agama Islam. Nah, itulah mengapa kita perlu memahami, kita perlu mengetahui manfaatnya, agar nantinya kita itu mengenal Rasulullah dengan baik, mencintai Rasulullah dengan baik, sehingga nantinya kalau kita cinta dengan Rasulullah, kita mengenal Rasulullah, akhirnya kita cinta, itu nantinya insya Allah kita akan mendapat syafaat oleh Allah, syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat sana, ya. Nah, itulah manfaatnya kita mengetahui apa itu substansi dan dakwah Rasulullah, baik nanti kita di Mekah maupun nantinya di Madinah. Nah, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Apa substansinya? Ternyata ada 2 anak-anak, ya. Substansinya itu yang pertama akan kita bahas adalah tentang
kerasulan Nabi Muhammad dari wahyu pertama, ya. Dan wahyu pertamanya. Yang kedua adalah tentang ajaran-ajaran pokok Rasulullah di Mekah. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang kerasulan Nabi Muhammad dan wahyu yang pertama. Ya, wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah di surat Al-Alaq ayat 1-5. Akan saya bacakan, silahkan didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, dari sini wahyu pertama ini menunjukkan bahwa Iqra ternyata agama Allah, yaitu dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu yang pertama kali dikenalkan adalah Iqra. Apa artinya Iqra itu? Bacalah. Jadi kita perintah yang pertama adalah bacalah, membaca. Ya, ada perintah membaca di sini ya anak-anak ya. Jadi kalian sebagai seorang siswa, termasuk juga kita ini, saya juga, sampean dan saya dan semuanya itu ada perintah membaca. Ada perintah membaca untuk kita semuanya. Jadi sebagai seorang Islam, hamba Allah, itu ada perintah membaca di sini. Jadi membaca itu sangat-sangatlah penting. Termasuk kalian membaca sebagai seorang siswa harus banyak membaca. Membaca apa saja? Bukan hanya membaca WA, bukan hanya membaca Instagram, ya, atau membaca medsos yang lain, tapi membaca buku. Dan buku itu tidak harus ada di depan kita. Di dalam HP kalian juga ada banyak ilmu atau banyak buku. Ya, mau buku tentang kisah Nabi Muhammad, kisah nabi-nabi anak-anak ya. Termasuk juga tentang apa saja di situ. Di dalam HP kalian itu kalau kalian ingin membacanya ada di situ. Jadi, ya, perintah kepada umat Islam yang memegang dinul Islam, ya, yang diwahyukan dari Allah, perintahnya adalah membaca. Bacalah. Maka itu harus kita kerjakan, harus kita amalkan. Ya, Nabi Muhammad sendiri, ya, Nabi Muhammad yang perlu kalian ketahui bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ini, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 ini pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan itu diterima wahyu yang pertama ini. Nabi Muhammad juga saat itu pada usia 40 tahun menerima wahyu ini pada tanggal berapa tadi? Ya, 17 Ramadan pada tahun pertama. Siapa yang membawa wahyu ini ya anak-anak? Ya, wahyu ini pertama kali dibawa oleh malaikat Jibril. Dan waktu itu Nabi Muhammad ketika menerima wahyu ini sedang ada di Gua Hira. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di Gua Hira? Ya, Nabi Muhammad saat itu sering sekali melakukan tahanus. Apa itu tahanus? Berdiam diri di gua. Kenapa ada di gua? Ya karena waktu itu ternyata kalau kita ketahui, kita flashback kembali ke zaman dahulu ya anak-anak. Ya, saat itu Nabi Muhammad, di sekitar Nabi Muhammad, masyarakat waktu itu sedang banyak sekali kekacauan. Saat itu di Mekah, di Arab sana sedang terjadi banyak kekacauan. Apa yang terjadi? Kekacauan apa yang terjadi? Ya, ternyata kekacauannya adalah bahwa bangsa Arab waktu itu sedang mengalami masa jahiliyah. Apa itu masa jahiliyah? Ya, masa kebodohan. Apa kebodohan yang dilakukan oleh kaum Arab, bangsa Arab waktu itu? Yang ada di sekeliling Nabi Muhammad, masyarakatnya banyak sekali melakukan kebodohan. Salah satunya adalah
menyembah berhala. Ya, ternyata berhala yang disembah. Apa itu berhala? Berhala itu adalah patung, dan patung itu yang membuat adalah manusia sendiri. Jadi patung itu dibuat manusia sendiri, setelah jadi itu disembah, dimintai sesuatu, ketika susah dimintai kebahagiaan, ketika mengalami kesusahan keuangan, mintanya kepada patung. Padahal kalau kita tahu patung itu adalah benda mati yang dibuat sendiri oleh tangan manusia. Kira-kira secara akal bisakah patung benda mati itu dimintai pertolongan dengan kesedihan, dimintai pertolongan ketika sedih, dimintai pertolongan ketika sedang ekonomi seret, ekonominya susah? Bisa nggak kira-kira anak-anak? Pasti tidak bisa. Nah, itu salah satu kebodohan yang dilakukan oleh bangsa Arab waktu itu. Nah, akhirnya apa? Oleh sebab itu, akhirnya Nabi Muhammad sering melakukan tahanus atau berdiam diri di gua, ya, menyendiri di gua untuk melakukan apa? Untuk melakukan kesucian dirinya. Ya, lari dari, artinya bukan lari ya, menyendiri di gua itu untuk melakukan banyak pemikiran, berpikir apa yang bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad waktu itu belum menjadi nabi, anak-anak ya. Ya, apa yang ingin dilakukan, apa yang harusnya dilakukan. Nah, ternyata setelah itu, waktu itu ketika bertahanus, berdiam diri di Gua Hira, akhirnya datanglah Jibril, malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ya, Nabi Muhammad diperintah untuk mengikuti mengikuti bacaan yang dibaca oleh malaikat Jibril. Waktu itu Nabi Muhammad karena tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, memang Nabi Muhammad waktu itu bukan orang yang waktu itu tidak ada sekolah sama sekali. Akhirnya Nabi Muhammad tidak bisa mengikuti. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ya, dengan dipegang tangannya antara dua orang ini ya, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril saling berpegangan tangan, akhirnya apa? Nabi Muhammad bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Jibril. Apa yang dikatakan Jibril? Ya, ternyata mengikuti bahwa dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah itu Nabi Muhammad, ya, dari peristiwa itu Nabi Muhammad termasuk dijadikan oleh Allah sebagai Rasul yang terakhir, diangkat Rasulullah dengan diberikannya wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi. Rasulullah Allah mengangkat Rasulullah menjadi seorang Rasul terakhir di muka bumi ini dengan membawa apa tadi? Ya, membawa dinul Islam, agama Islam. Nah itulah ya cerita sedikit tentang peristiwa tanggal 17 Ramadan, peristiwa Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama sekaligus sebagai pengangkatan Rasulullah menjadi Rasul yang terakhir di muka bumi ini dengan membawa agama Islam sebagai agama yang paling benar. Nah, anak-anak semakin paham kan dari cerita saya sedikit tadi? Nah, dari sini kira-kira semakin kalian mengetahui, memperjelas ya pengetahuan kalian tentang wahyu yang pertama. Nah, yang selanjutnya akan saya baca, yang akan saya terangkan ya tentang apa itu namanya? Pokok-pokok ya, ajaran pokok yang dibawa oleh Rasulullah dari apa? Ya, dari agama Islam ini. Nah, perlu kalian ketahui juga anak-anak yang sebelumnya bahwa dakwah Rasulullah di Mekah ini terjadi selama 13 tahun. Jadi Rasulullah itu menerima Al-Quran dari wahyu pertama sampai wahyu terakhir. Itu Rasulullah menerima Al-Quran secara berangsur-angsur itu kira-kira selama 23 tahun. Tepatnya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masih ingat kan? Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan kalau kita kruskan ya, kita simpulkan itu adalah 23 tahun. Dan dibagi menjadi dua, bahwa dakwah Rasulullah itu ada di Mekah dan dakwah Rasulullah ada di Madinah. Ya, kenapa ada dua? Memang ada cerita hijrah ya, karena ketika di Mekah Rasulullah di kota itu banyak sekali gangguannya, banyak sekali penyiksaannya, sehingga akhirnya Rasulullah berpindah dakwahnya ke Madinah. Nah, selama di Mekah Rasulullah pernah berdakwah selama 13 tahun.
Sedangkan yang sebagian lagi selama 10 tahunnya dakwah Rasulullah ada di mana anak-anak? Yang terakhir tadi ada di Madinah. Selama di Mekah, Rasulullah berdakwah selama 13 tahun itu, Rasulullah yang pertama kali dikenalkan adalah ajaran apa itu? Ya, ajaran akidah. Apa maksudnya akidah di sini? Ya, yang dimaksud akidah di sini adalah bahwa Rasulullah mengenalkan agama tauhid, ya, agama yang mengimani adanya Allah hanya satu, Tuhan itu hanya satu, yaitu Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Kenapa dikenalkan bahwa Tuhan itu hanya satu? Bahwa yang kita tahu anak-anak bahwa sebelumnya yang diterima oleh masyarakat Mekah, bahwa agama yang dianut sebelum Islam datang itu, masyarakat Mekah mengikuti atau menganut agama yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Ada Tuhan Atla, Uzza, Manat, Lata, ada banyak sekali. Dan Tuhannya bukan orang yang besar atau bukan sesuatu yang besar, bukan makhluk yang besar. Tapi apa itu? Ternyata hanya sebuah berhala. Nah, dan berhala itu ternyata adalah sebuah patung. Yang patung itu dibuat sendiri oleh manusia. Jadi Tuhannya itu adalah buatan manusia sendiri atau buatannya sendiri. Disembah sendiri, dibuat sendiri, disembah sendiri oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Dan itu sangat ironis sekali ya, sangat dhaif sekali, sangat lemah sekali ya anak-anaknya, sangat naif sekali. Kenapa itu dilakukan? Ya, karena kebodohannya ya, karena kejahiliannya masyarakat Mekah pada waktu itu ya, masyarakat Arab pada waktu itu. Nah, inilah anak-anak ya, ajaran pokok yang pertama kali dikenalkan oleh Nabi Muhammad, yaitu ajaran tentang mengimani kepada Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Bagaimana cara mengimaninya? Dikenalkan bahwa dari agama ini ya, agama tentang ketauhidan ini, Nabi Muhammad akhirnya banyak sekali yang menerima. Bagaimana akidah ini? Apakah bisa langsung diterima? Ya, banyak sekali sahabat-sahabat yang bisa langsung menerimanya. Kenapa bisa diterima? Karena satu. Yang pertama kali jadi sebabnya kenapa agama tauhid ini, agama yang mengisahkan Allah ini itu diterima oleh masyarakat pada saat itu, bisa diterima, ternyata karena satu. Alasan yang pertama yaitu karena Rasulullah terkenal sebagai seorang yang jujur. Dari kecil sampai beliau besar itu, beliau dewasa, itu Rasulullah tidak pernah yang namanya berkata bohong satu kali pun. Kalian masih ingat apa julukan Rasulullah karena perbuatannya ini, karena akhlaknya ini? Ya, benar, Al-Amin. Apa artinya? Dapat dipercaya ya. Kenapa Rasulullah mendapatkan julukan Al-Amin ini? Karena kita tahu dari kecil sama dengan dewasa, Rasulullah sekalipun tidak pernah melakukan kebohongan dalam berkata, kebohongan dalam perbuatannya. Dan ini membuktikan bahwa Rasulullah adalah seorang yang Al-Amin tadi, dapat dipercaya. Sehingga ketika Rasulullah membawa agama yang baru yang sangat berbeda dengan agama yang pernah dianut oleh masyarakat Arab sebelumnya, itu langsung bisa diterima. Siapa saja yang bisa menerima agama baru ini? Ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam waktu itu, yang mengenal langsung menerima agama yang baru ini adalah terkenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa saja itu? Ada Khadijah. Siapa Khadijah? Ya, istri pertama Rasulullah. Ada Warokoh, ada Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali? Ya, Ali bin Abi Thalib adalah keponakan Rasulullah. Ada Abu Bakar, ada Zaid bin Harisah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa orang budak, termasuk Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Kalian masih ingat? Ya, Bilal bin Rabah adalah budak orang negro yang punya kulit warna hitam, tetapi oleh Allah diberikan
kelebihannya itu apa? Kelebihannya ya suara emas beliaunya. Suara emas beliaunya sehingga ketika waktu itu karena punya suara emas, Rasulullah langsung memberikan tanggung jawab untuk melakukan adzan, ya. Adzan pertama kali atau panggilan surat yang pertama kali dilakukan oleh Bilal ini. Suaranya sangat bagus, sangat merdu sekali ketika mengumandangkan adzan untuk pertama kalinya. Ya, dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam setelah mengenal adanya akidah tadi, ya, akidah yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu mengimani agama yang mengenal hanya Allah satu saja, bukan dua, bukan tiga Tuhan itu, tapi hanya satu saja. Ternyata membuktikan bahwa di sini sebenarnya orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu bukan orang-orang yang terdiri dari golongan para orang-orang miskin, orang-orang dari hamba sahaya saja, tapi sebenarnya bahwa dari sekian banyak orang yang sudah masuk Islam dengan yang pertama tadi itu sebenarnya hampir 60% lebih, ya, hampir malah mungkin hampir dari itu hampir 90% lebih itu terdiri dari orang-orang yang punya martabat, orang-orang yang ada punya derajat di kalangan orang-orang waktu itu, penguasa waktu itu adalah orang-orang yang ada di atas penguasa, orang-orang yang bukan orang-orang dari golongan budak atau golongan miskin saja, tapi dari orang-orang tadi. Ternyata dari 67 orang yang pertama kali masuk Islam itu hanya 13 orang saja yang terdiri dari hamba sahaya dan orang-orang miskin, dari golongan orang-orang miskin. Dan selain itu berarti ada berapa itu? Ada sekitar 54 itu terdiri dari orang yang punya penguasa, termasuk orang yang penguasa pada waktu itu, orang-orang yang dari golongan-golongan yang kaya raya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa agama Islam itu ketika dibawa Rasulullah pertama kali, ya, itu bisa masuk akal, agama yang bisa masuk akal, agama yang bisa masuk di akal secara rasional, bisa masuk di akal, termasuk agama yang bisa mengenal dari segi kemanusiaannya, ya. Karena apa? Kenapa bisa masuk akal? Coba bayangkan kalau Allah atau Tuhan itu ada 2, ada 3, dan mungkin ada banyak, ya. Kira-kira keputusannya akan banyak sekali. Dan ketika keputusannya akan banyak sekali, itu kira-kira bagaimana dengan masyarakatnya? Dengan para kaumnya? Kira-kira bagaimana? Akan bingung kan? Akan mengikuti kepemimpinan yang mana? Akan mengikuti penguasa yang mana? Yang A, B, atau C, atau yang lainnya? Nah, tapi kalau Allah itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu, kira-kira keputusannya hanya satu, ya. Ketika keputusan hanya satu, yang benar hanya satu, kira-kira membingungkan umatnya enggak? Nah, jelas tidak akan membingungkan, keputusannya itu tidak akan membingungkan para umatnya. Nah, itulah agama yang rasional. Terus lagi dari segi kemanusiaan bahwa Islam itu mengajarkan tentang senang memberi kepada orang lain, menyamaratakan kedudukan seseorang itu sama. Yang membedakan apa? Adalah iman dan takwanya. Jadi baik orang miskin, orang kaya, orang tidak punya, orang yang punya, orang yang budak, orang yang sebagai statusnya budak atau orang yang merdeka, itu statusnya semuanya sama. Yang membedakan adalah takwanya. Jadi ketika orang itu anak kecil, anak yang dewasa, orang tua atau orang laki-laki atau perempuan, semuanya sama derajatnya di sisi Allah, di pandangan Allah. Ya, yang membedakan adalah takwanya. Nah, dari segi kemanusiaan inilah, ya, agama Islam itu bisa diterima oleh akal kita, bisa diterima oleh masyarakat Arab waktu itu. Dan kenapa beberapa kaum yang tidak menerima Islam ini, mengapa mereka tidak menerima? Ya, karena mereka tidak mau berpikir secara rasional. Mereka tidak mau berpikir. Termasuk mereka juga nantinya alasan yang selainnya nanti ada banyak sekali yang nanti akan kita ketahui. Nah, inilah, ya, ajaran-ajaran pokok Rasulullah yang pertama yang kita terima waktu itu, adalah ajaran akidah. Apa akidah maksudnya tadi? Ya, mengimani adanya Allah satu Tuhan, yaitu Allahu Ahad atau Allah yang Maha Esa. Yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dikenalkan oleh Rasulullah selain akidah tadi, ada yang kedua adalah akhlak mulia.
Rasulullah mengenalkan tentang akhlak mulia. Ya, yang pertama yang ingin dikenalkan oleh Rasulullah, ya, akhlak mulia ini tidak usah diterangkan atau dijelaskan secara detail oleh Rasulullah, bahwa akhlak mulia ini sudah ada pada diri Rasulullah sejak kecil sehingga dewasa. Salah satu akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah adalah apa itu? Ya, tentang berkata jujur. Rasulullah dari kecil sampai dewasa termasuk orang yang sangat amanah terhadap apa-apa yang diberikan kepada beliaunya. Dari kecil sampai besar. Coba kalian masih ingat ketika masih kecil, kira-kira umur 12 tahun, Rasulullah yang waktu itu sudah berstatus anak yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Rasulullah waktu itu bekerja, ya, karena sudah tidak punya orang tua kan, bekerja. Apa pekerjaan Rasulullah waktu itu ketika masih umur 12 tahun, ya? Kira-kira adik kelas sampean, ya. Itu apa pekerjaannya? Ya, mengembala kambing. Dan kambing peliharaannya itu tidak hanya sedikit, 1, 2, 3 atau sampai 10, enggak, tapi banyak sekali. Beratus-ratus ekor. Ketika mengembala kambing di tengah gurun yang sangat luas, tidak jauh dari perkampungan, tidak ada orang sama sekali waktu itu. Waktu itu Rasulullah didatangi, ya, Nabi Muhammad kecil waktu itu didatangi oleh seseorang. Ketika seseorang tadi bertemu dengan Muhammad kecil, ditanya, "Hei anak kecil, apakah kamu akan menjual 1 atau 2 saja kambing yang kamu gembalakan ini?" Rasulullah langsung menjawab, "Tidak, saya tidak akan menjual kambing ini karena memang kambing ini bukan milik saya sendiri. Ini adalah milik majikan saya atau juragan saya, sehingga saya tidak bisa membelinya secara bebas. Kalau Anda ingin membeli, ya silahkan menemui majikan saya ada di kota ini. Silahkan. Kalau saya tidak akan menjualnya 1 ekor sekalipun." Nah, jawaban ini sangat tegas. Ini menegaskan apa? Ya, bahwa ini bukan miliknya sendiri. Ini milik orang lain. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa begitu besarnya akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah ketika ditunjukkan oleh Muhammad kecil ini, walaupun di situ tidak ada orang sama sekali, jauh dari perkampungan, tidak ada orang sama sekali, beliaunya tetap tidak akan memberikan atau menjual kambing itu kepada orang lain, walaupun akan diberi dengan harga yang sangat tinggi, akan dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Muhammad kecil tidak akan memberikannya. Padahal kita tahu sendiri, ya, anak-anak ya, waktu itu Muhammad tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ketika kecil tidak pernah punya yang namanya kebahagiaan bermain-main dengan orang lain, dengan anak seusianya. Tidak pernah punya kesempatan untuk membeli sesuatu, membeli ini dan itu sebagai perwujudan bahwa dia itu seorang anak yang butuh sesuatu ini, butuh mainan ini, butuh kasih sayang ini, tapi tidak. Waktu itu walaupun tidak punya orang tua, tapi Rasulullah kecil tetap memberikan, menunjukkan akhlak mulianya saat itu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, ini menunjukkan apa? Bahwa akhlak mulia yang akan diberikan, akan ditunjukkan, ya, akan diajarkan oleh Rasulullah, yang diberikan Rasulullah saat itu, ya, sudah ada pada diri Rasulullah sendiri. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa benar-benar bahwa agama Islam itu, agama yang dibawa oleh Rasulullah itu yang benar-benar agama dari langit, benar-benar agama yang dibawa oleh diberikan Allah kepada orang yang benar, kepada orang benar. Yang benar tadi adalah siapa? Ya, Rasulullah. Bahwa agama dinul Islam yang dibawa waktu itu, agama baru yang dibawa pada saat itu di kota Mekah, bahwa benar-benar agama yang dibawa oleh Rasulullah, yang diutuskan kepada Rasulullah dari Allah sendiri. Nah, dari sinilah anak-anak bahwa ada 2 ajaran pokok yang dibawa Rasulullah, yaitu yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak mulia tadi. Itu adalah ajaran pokok yang dibawa oleh dinul Islam, oleh agama Islam. Dibawa lewat Nabi Malaikat Jibril, diutuskan kepada Nabi Muhammad. Dan ternyata 2 pokok ajaran ini sangat-sangat masuk akal sekali. Ya, melalui termasuk akidah juga, ya, termasuk masuk akal, ya anak-anak.
dan juga akhlak mulia. Tidak usah jauh-jauh akhlak mulia itu ingin diteladani, ingin kita meneladaninya, tapi dari diri Rasulullah langsung sekalipun sudah ada di situ. Nah, itulah anak-anak yang dimaksud dengan substansinya dakwah Rasulullah di Mekah. Berapa tahun tadi yang kita pelajari bahwa Rasulullah itu memberikan ajaran di Mekah tadi? Berapa tahun? Ya, 13 tahun. Selanjutnya yang 10 tahun di mana? Ya, di Madinah. Apa aja yang dibawa? Ya, ada pokok-pokok ajarannya, yaitu adalah akidah, yang kedua tentang akhlak mulia. Nah, anak-anak, itulah substansinya dari dari dakwah Rasulullah di Mekah. Semoga itu tadi bisa memberikan kalian penerangan yang benar tentang sejarah Nabi, sejarah dakwah Nabi di Mekah. Nah, untuk selanjutnya nanti akan saya sampaikan tentang tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Terima kasih anak-anak, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.